Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sakahayang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead Season 4, dimana pada episode sebelumnya Rick yang mengalami luka parah memutuskan untuk beristirahat di sebuah perum bersubsidi, hingga nasib mujur membuat mereka kembali bertemu dengan Mission. Lalu, bagaimanakah nasib kelompoknya yang lain? Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan enjoy the series. Pada episode kali ini, kita akan diperlihatkan kondisi Daryl dan Beth yang masih berusaha kabur dari kejaran para zombie. Stop running, stop scavenging. Lori's baby's just about due. The rest of us in my own room. I've been afraid to get my hopes up. What's the point of living? So I'm gonna start writing anew again. We can live here for the rest of our lives. Singkat waktu di pagi buta, Beth yang yakin kelompoknya masih ada yang selamat mengajak Daryl untuk segera mencarinya. Mengingat Daryl adalah top global tracking, Beth pun yakin jika Daryl mampu melacaknya. Akan tetapi sama halnya dengan yang lain, Daryl yang kena mental hanya bisa terdiam. Di tengah kekesalan, Beth pun memutuskan untuk mencarinya sendirian. If you won't track, I will. Kemudian scene beralih pada Lizzie dan Mika. Melihat adiknya menangis, Lizzie berusaha menguatkan adiknya sambil memberikan pisau untuk berjaga-jaga. It's gonna get dark soon. Oh, syukurlah. Ternyata orok Judith masih selamat setelah diselamatkan Tyrese dan dua bocil ini. Melihat hari mulai sore, Tyrese mengajak mereka untuk segera mencari tempat yang aman. Di malam harinya, mereka yang tak menemukan tempat perlindungan akhirnya harus ngemper di tengah hutan. Di saat itu pula, entah apa yang ada di pikiran Lizzie, tiba-tiba saja ia menyembelih beberapa anak marmot yang sedang kedinginan. Dirasa tangisan Judith memancing para zombie, Tyrese mengajak mereka untuk pindah tempat. Di pagi harinya, Mika pun senang saat menemukan anggur liar untuk mereka makan. Namun di saat itu pula Judith kembali rewel setelah tercium bau dari popoknya. I know. Mendengar suara kurusuk dari arah Ruyuk, Tyrese yang panik bergegas mengeceknya, apalagi ada 3 bocah yang menjadi tanggungannya. Eta si goodbye. Mika yang kepanikan malah ngabret ke dalam Ruyuk. Mika! Melihat Mika yang terlalu panik, Tyrese memperingatkannya untuk tetap bersama di dalam kelompok karena jika terpisah, situasi akan semakin buruk. Hingga di tengah perbincangan, Tyrese yang mendengar suara teriakan langsung menitipkan Judith pada Lizzie dan Mika, sementara dirinya akan pergi menghampiri suara teriakan. Mendengar hal itu, Mika yang ketakutan memohon agar Tyrese tidak meninggalkan mereka. Namun Tyrese merasa jika mungkin saja suara itu adalah salah satu dari kelompok mereka. Sambil memberikan pistol, Tyrese meminta Lizzie untuk menguatkan adiknya. Sesaat setelah Tyrese pergi, Lizzie dan Mika pun terlihat panik saat Judith kembali rewel dan menangis dengan sangat keras. Kemudian, tiba-tiba Lizzie kembali melakukan hal yang di luar Nurul. Lizzie? Apakah mereka berdua akan baik-baik saja? Sementara itu, Tyrese yang sampai di rel menemukan beberapa orang yang sedang diserang para zombie. Tyrese! Oh,
Syukurlah, rupanya para bocil ini ditemukan dan diselamatkan Carol. Di tengah rasa lega, si Om yang sudah tergigit hanya bisa memberitahu jika mereka harus segera mencari tempat yang aman, di mana ada sebuah penampungan yang berada di ujung rel ini. Mereka pun hanya perlu mengikuti jalur rel sampai menemukan tempat pengungsian. Mendengar hal itu, Carol dan Tyrese bergegas mengikuti arahan si Om. I didn't leave Lizzie. See, man? There's some water in there. There you go. Di tengah perjalanan, Tyrese pun menanyakan posisi Carol ketika penjara diserang kelompok gubernur. Di tengah kecanggungan, Carol berkata jika saat itu dirinya sedang looting lebih jauh sendirian, sementara Rick pulang duluan ke penjara. Namun saat ia kembali, Carol melihat penjara sudah hancur. Hingga beberapa saat kemudian, mereka pun menemukan sebuah papan petunjuk yang mengarahkan mereka pada sebuah tempat bernama Terminus. Kembali pada Beth dan Daryl, melihat jejak yang masih baru, mereka pun merasa jika sekitar tadi malam ada beberapa orang yang ngecamp di tempat ini. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, kita bisa lihat 3 marmot yang dihabisi Lizzie semalam. Sesaat kemudian, Daryl si top global tracking dengan mudah mengetahui sesuatu yang buruk telah terjadi di tempat ini dengan hanya melihat jejak anggur yang berantakan. Di saat itu pula, Beth terlihat memetik beberapa anggur untuk persediaan makanan. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di tempat Carol menyelamatkan para bocil. Lantas Beth mengajak Daryl untuk kembali melakukan trekking. Hampir saja si cantik Beth dikecup zombie, namun untungnya masih ada babang Daryl. Sontak Beth pun tak kuasa menahan tangis saat mengira para bocil sudah dimukbang para zombie. Kemudian scene beralih pada Maggie dan juga Sasha yang sedang mengobati luka Bob. Melihat Sasha yang murung, Bob berkata jika ia yakin Tyrese pasti selamat. Sesaat kemudian, Sasha menghampiri Maggie dan menyarankannya untuk segera mencari tempat yang aman. Akan tetapi Maggie yang khawatir dengan keberadaan Glenn berniat untuk pergi mencarinya. Melihat Maggie yang hanya membawa sepucuk pisau, Sasha berkata jika itu adalah ide yang bodoh. Namun Maggie tetap bersikeras dengan pendiriannya. Melihat hal itu, Bob yang khawatir meminta Sasha untuk tetap bersama-sama. The odds of us finding him. Then what? Singkat waktu, akhirnya mereka menemukan bus yang digunakan para pengungsi di penjara. Sontak mereka pun kaget saat melihat orang-orang di penjara sudah menjadi zombie. Mengingat Glenn ikut dalam bis ini, Maggie yang syok berniat untuk memastikannya. Lantas mereka pun berencana untuk mengeluarkan zombie satu persatu agar mudah dihabisi. Setelah menghabisi semua zombie, Maggie yang belum melihat keberadaan Glenn bergegas memasuki bus.
Sontak Maggie tak kuasa menahan tangis saat tak menemukan keberadaan Glenn. Namun ini entah sebuah kebahagiaan atau kesedihan. Dan rupanya Glenn tidak jadi naik ke dalam bus. Ia pun tertinggal di dalam penjara. Melihat situasi penjara sudah dikuasai para zombie, Glenn yang masih linglung berusaha mencari jalan keluar. Sungguh mengerikan akibat kejadian ini. Penjara yang awalnya penuh dengan cinta dan kehidupan kini kembali menjadi tempat yang sangat mencekam. Merasa kelompoknya sudah mati, Glenn terlihat pasrah rebahan di kasur penjara. Hingga saat melihat foto Maggie, seketika harapan kembali muncul. Ia pun berusaha yakin jika Maggie dan kelompoknya masih selamat. Melihat wanita yang duduk santai di balik pagar besi, Glenn yang merasa kasihan berniat menolongnya. Melihat peluru yang tak terpakai, Tara pun berkata jika ia tidak pernah menggunakannya sama sekali dalam peperangan, karena ia merasa apa yang dilakukan Gubernur Brian ini salah. Dirasa wanita ini berbeda, Glenn pun mengajak Tara untuk bergegas pergi. Namun Tara yang merasa bersalah atas insiden ini merasa tidak pantas untuk diselamatkan. Namun Glenn berkata jika ia tidak ingin menolong, namun ia membutuhkan bantuan Tara. Setelah para zombie teralihkan, Glenn pun mengajak Tara untuk bergegas pergi. Go, 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 go! Singkat waktu, mereka pun berhasil kabur dari penjara. Lantas Glenn yang pingsan saat peperangan menanyakan keberadaan kelompoknya saat ini. Akan tetapi Tara tidak tahu menahu akan hal itu. Ia pun hanya melihat si kakak yang berdiri di tengah lapangan setelah Megan meninggoy, hingga Lily dimukbang para zombie. Ia pun menyesal karena sudah termakan omongan manis Gubernur Kopet yang mengatakan jika kelompok Rick adalah orang jahat. Hingga saat Gubernur Kopet memenggal orang tua dari kelompok Glenn, Tara pun sadar jika Gubernur merupakan orang jahat yang sesungguhnya. Mendengar hal itu, sontak Glenn pun syok parah saat mengetahui Herschel sudah mati. Ia pun berkata jika Herschel merupakan orang paling bijaksana dalam kelompoknya. Lantas Glenn memberitahu alasan dirinya menyelamatkan Tara, di mana ia ingin Tara membantunya mencari Maggie. Dan Maggie adalah anak dari orang tua yang Gubernur penggal. Mendengar hal itu, Tara yang merasa bersalah mendedikasikan hidupnya untuk terus mengikuti Glenn kemanapun ia pergi. Sontak Tara pun panik saat melihat Glenn jatuh pingsan. Lalu tiba-tiba di tengah kepanikan, tiba-tiba Tara dihampiri 3 orang asing. Kira-kira siapakah mereka? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sakahayang 2.